walked in darkness, knows there's no life. Film diawali, memperkenalkan kita dengan Tony, seorang agen elit khusus. Saat itu, Tony sedang duduk di sebuah kafe, sambil menunggu kedatangan seorang wanita, yang merupakan mantan pacar Tony. Tak lama kemudian, si mantan pacar pun datang, dan ia diketahui bernama Lucy. Where have you been? Tony sangat menyayangi Lucy, dan hampir saja menikahinya. Akan tetapi, hubungan mereka berdua harus kandas, karena saudara lelaki Lucy tidak merestui hubungan adiknya dengan Tony. Sementara Lucy sendiri, dulu sudah pernah menikah, tapi sekarang sudah menjadi janda, dan memiliki seorang anak yang sudah remaja. Maksud Lucy bertemu dengan Tony, tak lain untuk minta tolong. Lucy meminta Tony berjanji, agar Tony menjaga putranya, apabila sesuatu yang buruk terjadi pada Lucy. Tony yang masih menyayangi Lucy, tentu dirinya bersedia, menjaga anak si mantan pacar. There may happens, just promise me, Jado. Tony lantas bertanya, apakah Lucy sedang dalam masalah? Jika memang Lucy dalam masalah, Tony tentu siap untuk membantu. Lucy menjawab, dirinya baik-baik saja, dan langsung pamit untuk pulang. Tony yang merasa kalau Lucy sedang terlibat masalah, ia langsung mengikuti Lucy, sampai di depan rumahnya. The plan for all of the events we like. Tak lama kemudian, Tony melihat sekumpulan orang bertopeng, berusaha menyusup ke dalam rumah Lucy. Tony yang merasa ada yang tidak beres, berusaha untuk menghalangi mereka, hingga terjadilah aksi baku tembak. Karena kalah jumlah, Tony malah tertembak, hingga akhirnya tak sadarkan diri. Kemudian, mereka berhasil menyusup ke dalam rumah, dan langsung menghabisi Lucy. Lalu adegan film, berpindah pada 2 tahun kemudian. Tony yang ternyata masih selamat, kini malah dihantui rasa bersalah, dan penyesalan yang sangat mendalam. Karena Tony merasa gagal, dalam melindungi wanita yang ia sayangi, yang tak lain adalah Lucy. Tony pun sudah bertekad untuk menuntut balas atas kematian Lucy. Bahkan, Tony sengaja pensiun dari satuan khusus, agar dirinya bisa lebih fokus melancarkan misi balas dendamnya. And he said to pick you up, give up on life. I'm sorry. Pada malam harinya, Tony mengantar anak Lucy, yang diketahui bernama Billy. Sesuai janjinya kepada almarhumah Lucy, Tony dengan begitu tulus, merawat dan menyayangi Billy, layaknya seperti anak kandung sendiri. Tapi sebaliknya, Billy justru tidak begitu suka dengan Tony. Billy bahkan hanya menganggap Tony, tak lebih dari supir pribadi biasa. You're just my driver. What is for you was for you to have your own life. I mean, that's why you're here, right? Selesai mengantar Billy, Tony singgah di toko Agun, yaitu kakek Billy, alias ayah Lucy. Setibanya di toko, Tony melihat Agun sedang berdebat dengan anak sulungnya, yaitu saudara Lucy, yang diketahui bernama Anton. Stakes. Oh, Russell, just in it. Yes, of course. Tak lama setelah Anton pergi, Tony langsung menemui Agun. Diketahui kalau Agun adalah bos gangster imigran Cina yang cukup berkuasa di Amerika. Sedangkan Anton, yaitu si anak sulung, adalah tangan kanan Agun yang bertugas di lapangan mengurus semua bisnis ilegal sang ayah. Sampai saat ini, Tony sama sekali belum mengetahui kalau Agun dan Anton adalah petinggi gangster imigran Cina yang berbisnis barang haram. Agun sangat berterima kasih kepada Tony yang sudah tulus menjaga cucunya, yaitu Billy, semenjak Lucy meninggal. Tony berkata, dirinya sangat menyayangi Billy, dan sudah ia anggap sebagai anak kandungnya sendiri. Kemudian, Agun meminta bantuan Tony mengantar paket sumbangan kepada gereja terdekat. Okay, Mr. Kim. Berpindah ke Anton, yang masih kesal kepada ayahnya, yaitu Agun. Ternyata Anton ingin menguasai semua aset kekayaan Agun, termasuk jabatannya sebagai bos gangster. Akan tetapi, Agun menolak memberikan warisan, serta jabatan bos gangsternya kepada Anton, karena dirinya belum meninggal. Selain itu, Agun juga sudah bertekad mewarisi seluruh harta kekayaannya kepada si cucu yaitu Billy. Anton juga kesal kepada Agun yang memiliki hubungan baik dengan Tony, yang seorang mantan agen elit khusus, musuh kelompok gangster imigran Cina. My father's become a weak man.
꼰대가 정신을 차려야 해. Berpindah ke Tony, yang tengah bersantai di sebuah bar. Tak lama berselang, Tony dihampiri oleh Joseph, teman agen elit khususnya dulu. Joseph berusaha merayu Tony untuk bergabung kembali di kesatuan khusus. Akan tetapi, Tony menolak untuk kembali. Karena dirinya sudah bertekad akan mencari para pelaku yang telah menghabisi Lucy untuk balas dendam. We got rid of 2015. Is that justice? Di keesokan harinya, Tony mengantar Billy ke sekolah. Di dalam perjalanan, Tony bertanya kepada Billy, apakah Billy tahu ada masalah apa antara Agun dan Anton. Billy menjawab, dirinya tidak tahu apa-apa, dan dirinya sama sekali tidak peduli. To go to my mom here. I'll have to sit in the back next time. Tak lama setelah Tony pergi, Anton pun datang menjemput Billy dan membawanya ke sebuah tempat. Ternyata Anton memaksa Billy melakukan transaksi barang haram sembari dibekali sebuah senjata. Jelas Billy menolak karena dirinya tidak pernah terlibat dalam hal yang berbau dunia kriminal dan tidak berniat untuk terjun ke dunia itu. Menanggapi itu, Anton malah mengancam akan merontokkan seluruh gigi Billy apabila berani menolak perintahnya. Billy yang ketakutan terpaksa menuruti keinginan sang paman. Berpindah ke Tony, yang sedang berada di toko Agun. Seperti biasa, Agun meminta tolong kepada Tony, mengantar paket sumbangan, kepada gereja terdekat. Tak lama berselang, datanglah dua orang gangster Rusia, yang meminta uang jatah keamanan, sembari menodongkan senjata. We have no money. Я сумасшедший, сука, блядь! Hey, take it easy. Calm down. Tony yang berada di sana, tentu tidak tinggal diam saja, dan inilah yang ia perbuat. Seorang berhasil dilumpuhkan, sedangkan yang satunya lagi berhasil melarikan diri. Kemudian, Tony menyarankan agar Agun melaporkan kejadian ini kepada polisi. Setelah itu, Tony segera mengarah ke gereja untuk mengantar paket sumbangan dari Agun. Now guess what happens in this pub? Saat hendak pergi ke gereja, dua orang polisi datang ke toko Agun dan bertingkah sangat mencurigakan. Sontak Tony pun curiga, kedua polisi ini adalah aparat korup yang menagih uang jatah keamanan kepada Agun. Sehingga tanpa pikir panjang, Tony langsung menghajar kedua polisi ini. You can't come back here. Pada saat yang sama, Anton dan gengnya muncul, dan langsung mengeroyok Tony. Akan tetapi, Tony berhasil mencegat Anton dengan menodongkan senjatanya. Kemudian, Tony mengajak Anton bicara baik-baik, dan menjelaskan semua yang terjadi. Anton lantas menjelaskan kepada Tony, kalau kedua polisi korup tadi adalah antek-anteknya yang ditugaskan untuk menjaga Agun. Karena beberapa tahun terakhir, kelompok gangster Rusia sering mengganggu bisnis Agun dengan dalih meminta uang jatah bulanan. Do brigada, boys. Para nis brigada. Anton akhirnya jujur, kalau Agun adalah bos gangster yang menjalankan berbagai bisnis ilegal. Mulai dari bisnis kasino, klub malam dan prostitusi, hingga bisnis barang haram. Sedangkan toko yang dijaga oleh Agun, hanyalah kedok belaka, guna mengelabui pihak berwajib. Bahkan, paket yang biasa Tony antar, berisi paket barang haram, yang berkedok paket sumbangan kepada gereja. Mendengar hal tersebut, tentu Tony cukup kaget. Dirinya sama sekali tidak menyangka, Agun yang sudah tua renta, ternyata adalah seorang bos gangster, yang cukup berpengaruh di Amerika. Anton juga memberitahu Tony, kalau yang menghabisi Lucy, adalah bos gangster Rusia, berikut dengan antek-anteknya. Mereka sudah lama mengincar wilayah kekuasaan Agun, dan semua bisnis ilegalnya.
Mendengar hal tersebut, tentu Tony naik pitam. Tony bahkan berjanji akan membantu Anton membantai si bos gangster Rusia berikut dengan antek-anteknya. Karena Tony sudah bertekad akan menuntut balas atas kematian Lucy. Problem disappear. What are you gonna do? You just gonna let him go? Since along the way? Di malam harinya, Tony mendapat laporan dari tetangganya yang seorang pecandu barang haram. Ia melapor perihal Billy, yaitu anak angkat Tony yang menjadi bandar barang haram. Mendengar hal tersebut, tentu Tony sangat kaget, karena Billy yang baru berusia 14 tahun, malah terjerumus ke dunia kriminal. Could you turn it down? Hank Flushberry, we got some. Get you something. I'm your guy. Saat itu juga, Tony meminta si tetangga mengantarnya ke lokasi di mana Billy biasa melakukan transaksi barang haram. Setibanya di lokasi tersebut, Tony dihampiri oleh Billy dan kedua pemuda rekan bandarnya. Kemudian, Tony memaksa Billy untuk masuk ke dalam mobilnya. Lalu Tony langsung menghajar kedua rekan Billy, sampai akhirnya tewas di tempat. Setelah itu, Tony membawa Billy kembali ke penginapannya. Setibanya di sana, Tony langsung menginterogasi Billy, terkait siapa yang menyuruhnya menjual barang haram di jalanan. Billy hanya bisa menangis, karena dirinya takut buka mulut, perihal identitas orang yang menyuruhnya. It won't happen again. Of the family business. So tell me then. Yourself? Tak lama berselang, seorang pria datang, dan langsung menghajar Tony sampai pingsan. What's just a taste? This is for Anton. Run, kid. Get for. Setelah tersadar, Tony sudah berada di rumah sakit, ditemani oleh sepupunya, yang diketahui bernama Sarah. Sarah lantas memberitahu kalau Tony telah koma selama 2 hari. Sarah juga memberitahu perihal Billy, yang telah menghilang entah kemana. Agun dan Anton sudah berusaha mencari Billy, tapi belum membuahkan hasil. Your phone. Mendengar hal tersebut, Tony pun sangat yakin kalau Billy telah diculik oleh orang yang memukul Tony sampai koma. Dan Tony juga sangat yakin orang yang menculik Billy diutus oleh bos mafia Rusia, si dalang pelaku utama yang telah menghabisi ibu Billy, yaitu Lisa. Di keesokan harinya, Tony memantau markas geng mafia Rusia dari atas atap gedung sebelah menggunakan sebuah senjata sniper. Terlihat markas tersebut dijaga dengan super ketat. Sedangkan si bos mafia sendiri, yaitu Lazarus, sedang tidak berada di markas. Yang ada di dalam markas tersebut, hanyalah si tangan kanan, yang diketahui bernama Lucas. Tony melakukan pengintaian, dari siang sampai ke malam hari. Tak lama kemudian, Lucas meninggalkan markas tersebut. Tony yang menyadari itu, inilah yang ia perbuat. Pada akhirnya, Tony berhasil melumpuhkan Lucas dari jarak jauh. Kemudian, Tony mendekati Lucas dan bertanya terkait keberadaan Billy sekarang. Akan tetapi, Lucas enggan menjawab dan malah mencaci maki Tony. Tony yang semakin kesal, langsung menghabisi Lucas. Here, 3 of them were my friends. Sementara itu, si bos gangster Rusia, yaitu Lazarus, sekarang sedang berada di sebuah klub malam. Tak lama kemudian, Tony datang ke klub malam tersebut, dan berhasil membantai seorang anak buah Lazarus. Tak lama setelah itu, Lazarus pergi dari klub malam tersebut, bersama beberapa orang anak buahnya. Tanpa Lazarus sadari, seorang dari anak buahnya, adalah Tony yang sedang menyamar. Di tengah perjalanan, mereka baru menyadari ada Tony, sehingga baku hantam pun terjadi. Sampai pada akhirnya, semua anak buah Lazarus berhasil Tony bantai, dan hanya menyisakan Lazarus seorang diri.
Setelah itu, Tony menginterogasi Lazarus, di mana Billy disandra. Tony menambahkan, apakah Billy sudah Lazarus habisi, seperti menghabisi ibu Billy, yaitu Lucy. Mendengar itu, Lazarus langsung menyangkal, kalau dirinya telah menghabisi Lucy, apalagi menculik Billy. Lazarus berkata, dirinya memang berencana, merebut wilayah kelompok gangster Cina. Tapi tidak dengan cara pengecut, seperti menghabisi wanita, ataupun menculik anak kecil. Lazarus lantas memberitahu Tony, kalau yang menghabisi Lucy, tak lain adalah saudaranya sendiri, yaitu Anton. Karena Anton tidak rela, harus berbagi harta warisan, dan juga jabatan kepada Lucy. Lazarus juga yakin, kalau Anton jugalah, yang telah menculik Billy, dan lantas mengkambing hitamkan Lazarus. Yaitu dengan tujuan, untuk memperalat Tony, menghabisi Lazarus dan antek-anteknya. Akhirnya Tony sadar, dirinya telah dimanfaatkan, oleh Agun dan Anton. Dan karena sudah kepalang basah, Tony pun langsung menghabisi Lazarus. Berpindah ke Anton, yang berpesta bersama gengnya. Yaitu untuk merayakan kemenangan mereka, atas kematian Lazarus, berikut dengan antek-anteknya. Dan benar saja, Billy juga ada di sana, dan sama sekali tidak pernah diculik. Anton sengaja mengatur ini semua, untuk memperalat Tony, membantai Lazarus dan gengnya. Tak lama kemudian, Tony pun datang, sembari menyandra kekasih Anton. Akan tetapi, Anton malah berterima kasih kepada Tony, karena telah membantai seluruh musuhnya, yaitu geng Lazarus. Dan sebagai bentuk ucapan terima kasih, Anton mengizinkan Tony, untuk menghabisi kekasihnya tersebut. Kemudian, Anton memaksa Billy, untuk menghabisi Tony. Hey. Yeah. Saat Billy akan menghabisi Tony, Tony lantas memberitahu Billy, kalau yang menghabisi ibu Billy, tak lain adalah Anton. Yaitu karena Anton, tidak rela harta warisan dari Agun, dibagi dua kepada ibu Billy. Tony juga sangat yakin, cepat atau lambat, Anton juga akan menghabisi Billy. Karena Anton juga tidak rela, Billy mendapat warisan dari kakeknya, yaitu Agun. Mendengar hal itu, Billy langsung menghabisi Anton, dan terjadilah aksi baku tembak. Semua anak buah Anton, tewas Tony habisi. Tony yang juga tertembak, akhirnya tumbang tak berdaya, sehingga membuat Billy menangis. Seminggu kemudian, terlihat Tony sudah pulih. Kemudian, Tony mendatangi Agun di tokonya. Agun yang takut akan dihabisi oleh Tony, ia langsung mengeluarkan senjatanya, untuk berjaga-jaga. Tony mengutarakan kekecewaannya kepada Agun, yang telah memperalat dirinya, untuk menghabisi kelompok gangster Rusia. Kendati demikian, Tony tidak akan menghabisi Agun, apabila Agun mau jujur. Perihal isi di dalam paket sumbangan, yang dikirimkan ke gereja terdekat, melalui tangan Tony. Agun akhirnya jujur, kalau di dalam paket tersebut, berisi barang haram siap edar. Sedangkan gereja tersebut, sebenarnya adalah markas barang haram, yang berkedok rumah ibadah, guna mengelabui pihak berwajib. Okay, you're right. Setelah mengetahui itu semua, Tony langsung pergi dari toko tersebut. Ternyata semua pengakuan Agun tadi, telah direkam oleh Tony, secara diam-diam. Lalu Tony menyerahkannya kepada Joseph, rekannya di satuan elit khusus. Dengan adanya rekaman bukti tersebut, tentu sudah cukup kuat, untuk menjebloskan Agun ke penjara. Thanks for this. Goodbye, old friend. Setelah itu, Tony berpamitan kepada Sarah, untuk pindah ke kota lain. Yaitu memulai hidup baru, bersama si anak angkat, yaitu Billy. Kemudian, film pun selesai. Let's go.